Belakangan ini pasar mechanical keyboard lagi rame banget. Kalau dulu itu brand gaming bisa dibilang bikin board gitu-gitu aja. Isinya tuh cuman full size TKL RGB, full size TKL RGB gitu aja terus. Tapi sekarang udah mulai banyak juga yang bikin lewat 60%, lewat 65, 65 exploded, 75, 75 exploded. Terus masukin fitur-fitur yang sekarang disenangi banyak orang juga kayak include dampener, terus ada hot swap universal 5 pin dan lain-lainnya. Mungkin itu menjadi salah satu trigger bagi Sades untuk ikut meramaikan jenis-jenis keyboard yang seperti itu dengan cara merilis keyboard terbarunya mereka yang diberi nama Sades Kunai. Jadi Sades Kunai ini adalah board 65% hot swap triple connection yang dijual dengan harga Rp790.000. Targetnya adalah menjadi board 65% andalannya Sades karena ada banyak fitur yang bakalan kita dapat dari board ini, salah satunya ya masalah triple connection tadi. Dan setahu gue ini board pertamanya Sades dengan spesies kayak gini. Sebelumnya tuh yang gue tahu isinya TKL full size doang. Itu pun cuma dikasih fitur umum kayak RGB, hot swap OTEMO, atau ada yang pakai optical switch dan kayaknya wired only deh. Jadi si Kunai ini bener-bener beda dari keyboard Sades sebelum-sebelumnya. Dari segi desain ini beda banget dari Sades yang gua kenal karena di beberapa line up-nya Sades itu punya desain yang gameris sekali. Lama-kelamaan malah berubah ke desain yang lebih simple ya. Emang tren sekarang orang-orang lebih suka desain yang simple kali. Dan itu bagus. Di sini Kunai hanya menggunakan bentuk kotak gitu aja dengan identitas Sades di bagian samping atas yang menurut gue ini tulisannya kegedean sih. Ngeliatnya kurang proporsional aja. Untuk bagian bawahnya dia ada 4 buah rubber feet tanpa ada tambahan feet karena emang case-nya ini udah cukup miring. Terus dia ada switch untuk ganti-ganti mode dari wired, bluetooth, dan dongle 2,4 GHz. Untuk dongle-nya ini disimpan di bagian bawah juga dengan mekanisme klip yang terlalu seret. Niatnya sih bagus ya biar nggak gampang jatuh, tapi ini susah banget buat cabut pasangnya dah. Nah untuk cara pakainya gampang banget. Kalau mau pakai Bluetooth ya tinggal switch aja ke mode Bluetooth, nanti dia bakalan langsung ada di mode pairing. Dia punya 3 buah slot device yang disimpan di ZXC. Kalau salah satu hurufnya kelip-kelip, tandanya di slot tersebut siap untuk dilakukan pairing. Kita tinggal buka aja device kita dan cari Sades K68 bla bla bla, habis itu pairing deh. Karena dia punya 3 slot Bluetooth, jadi dia bisa pairing ke device lain juga. Fungsinya biar kita bisa pindah-pindah koneksi Bluetooth-nya ini ke device yang berbeda-beda tanpa perlu pairing terus-terusan setiap kali pindah device. Kalau slotnya udah terisi dan kita mau ganti device-nya di slot tersebut, kita tinggal hold aja FN plus slot mana yang mau kita replace sampai dia berkedip. Habis itu tinggal pairing deh dengan device yang berbeda. Serangan untuk penggunaan wireless via dongle-nya simpel aja, tinggal posisikan switch ke 2,4 GHz dan colok dongle-nya ke device kita. Nanti si Kunai bakalan langsung connect kok. Yang terakhir untuk konektivitas wired-nya ya tinggal colok kabel doang. Dia ini pakai port Type-C yang disimpan di samping atas kiri. Oh ya, untuk build quality-nya ini bagus sih. Material plastik yang digunakan di case-nya ini berasa solid dan punya finishing bertekstur yang rapi. Sedangkan untuk keycaps-nya dia pakai keycaps ABS double shot backlight dengan two-tone colorway yang kualitasnya ya standar aja sih. Cenderung tipis, tapi yang bikin gua suka adalah fontnya itu tidak gaming, jadi nyambung sama case-nya yang memang desainnya simple. Untuk ukuran keycaps-nya di sini yang beda dari keycap standar untuk TKL dan full size adalah bagian shift kanan yang menggunakan ukuran 1,75U dan bottom row sebelah kanan spacebar menggunakan ukuran 1U. Sekarang udah banyak sih keycap set yang udah cover layout 65% kayak gini, apalagi kitnya itu yang di atas 108 keys. Tapi tetap aja alangkah lebih baiknya cek dulu ukuran keycapsnya sebelum kalian mengganti keycaps bawaannya ini kalau memang mau diganti. Oh ya, seperti yang kalian lihat bahwa di beberapa keycapsnya ini ada sub legend berupa macam-macam shortcut yang mungkin berguna banget bagi beberapa orang kayak print screen, scroll lock, pause, insert, home, dan end. Ke sebelah kanannya lagi dia ada shortcut untuk atur RGB-nya, FN plus kurung siku itu buat ngatur brightness-nya. Terus ada FN plus backslash buat ganti-ganti mode, FN plus enter-nya buat ganti-ganti warna, dan untuk kecepatan transisinya disimpan di FN plus titik 2 dan petik. Next untuk switchnya di sini Kunai menggunakan Gateron switch dengan opsi red, yellow, dan brown. Untuk unit yang ada di gua ini adalah varian brown switch. Jarang banget ya keyboard pre-build yang nggak masukin varian clicky-nya. Tapi karena gua lebih suka linear, jadi nggak masalah juga meskipun tidak ada pilihan clicky switch. Kita typing test dulu deh.
So, dari segi typing feel nggak ada kesan yang gimana-gimana karena ini basicnya adalah board Raymond, dan dari segi suara ini terdengar cukup hollow karena memang Kunai ini nggak include dampener sama sekali. Dia nggak dapat case foam dan juga nggak dapat platform. Tapi kabar gembiranya adalah si Kunai ini punya PCB yang hot swap universal dengan menggunakan Gateron hot swap socket. So, kita bebas mengganti switchnya dengan switch apapun selama itu adalah MX style switch. Benar-benar plug and play tanpa perlu kikir pin atau potong pin. Sedangkan untuk stabilizernya tentu saja dia pakai plate mount dan sudah di loop dari sananya. Cuman sayang banget unit yang ada di gua ini masih retel banget, kayak nggak pre-loop sama sekali. Kalau gua amatin sih ini memang loopnya nggak merata ya. Di bagian ujung wirenya itu malah kering. Justru dia fokus loopnya itu di bagian clip wirenya aja, dan bahkan ini overloop sampai ke plate-nya. Makanya masih kecrek-kecrek. Yang terakhir untuk softwarenya, dia ada pengaturan key assignment yang bisa diatur untuk key combination, makro, media, bahkan bisa jadi mouse button juga. Terus di menu kedua ada pengaturan seputar RGB-nya, isinya standar lah ya, ada pengaturan mode-modenya, pilihan arah, speed, dan brightness. Di menu selanjutnya ada pengaturan makro, dan yang terakhir ada menu support yang isinya tentang app version, firmware, dan bahasa. So, overall SADES Kunai ini bisa jadi pilihan banget buat kalian yang cari keyboard dengan layout 65% yang memiliki 3 koneksi dan no swap universal tentunya. Memang 3 hal tadi menjadi poin utama yang dijual dari keyboard ini. Gua rasa si Kunai ini cuma punya 2 kekurangan sih, itu pun masih bisa dimaafkan lah ya. Yang pertama masalah eksekusi pre-loop stepnya tadi, dimana ya udah gue jelasin juga ya, loopnya dia malah fokus di clipnya doang, tapi ujung wirenya kering dan banyak banget belepotan ke plate-nya. Ini yang belepotan ke plate kalau dikumpulin itu kayaknya ada segede biji jagung deh. Lumayan kan, harusnya bisa dipakai untuk ngeloop ujung wirenya gitu loh. Eksekusinya aja menurut gue yang kurang mantap sih di pre-loop stepnya. Soalnya kalau keadaannya kayak gini, ini percuma preloop pak, rasanya tuh kayak nggak preloop soalnya masih retel banget gitu. Nggak ada satu step pun yang mendingan deh, dari mulai backspace, enter, spacebar sampai ke shift bagian kiri itu nggak ada, masih retel semuanya. Soalnya kalau jatuhnya masih retel itu kan mendingan nggak preloop sama sekali ya, biar ketika kita ingin tuning sendiri ya kita nggak perlu repot bersihin lubrikan bawaannya. Terus yang kedua ya, keyboard ini nggak ada dampener sama sekali, dia case-nya masih berasa kopong di beberapa spot. Lumayan berasa hollow-nya juga. Jadi seandainya ada dampener, entah itu platform atau case foam atau kedua-duanya, harusnya suaranya bakalan lebih bagus daripada keadaan seperti ini. Tapi balik lagi untuk di harga Rp790.000, 2 kekurangan tadi bagi gua bisa termaafkan. Soalnya ini board jatuhnya termasuk murah ya, Rp790.000. Lo dapet triple koneksi, lo dapet hot swap universal 5 pin yang bahkan soketnya pakai Gateron, dan switch bawaannya pun dia pakai Gateron, ada varian yellow-nya pula. Dan Gateronnya ini dia pakai Gateron KS9 dengan mold baru. Soalnya kelihatan dari bagian top housingnya itu beda dengan KS9 yang sebelum-sebelumnya. Jadi overall ini keyboard emang kerasanya murah gitu untuk di harga 800.000 kurang ceban, kurang dikit sih ya. Jadi kalau kalian mau sikat keyboard ini silahkan cek aja link di deskripsi di bawah. Segitu aja kali ya reviewnya. Thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.